Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari sekali lagi kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan yang Maha Murah dan Maha Baik, kami bersyukur Engkau selalu hadir menganugerahkan rahmat-rahmat yang kami butuhkan dalam kehidupan beriman kami. Namun kadang-kadang rahmat-rahmat itu tidak senantiasa kami pahami. Bahkan kadang-kadang kami alami sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kemauan kami, apalagi dengan kemauan banyak orang di dunia ini. Oleh karena itu, perkenankan kami untuk boleh mendengar sebagian kecil dari sabdamu malam hari ini. Biarlah menjadi peneguhan bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melanjutkan kehidupan kami, dan moga-moga kehidupan yang kami perjuangkan ini adalah kehidupan yang Engkau kehendaki, agar pada saat nanti kami boleh sungguh mengalami kegembiraan, sukacita, kebahagiaan dalam nama. Demi Kristus Tuhan dan Pembentara kami. Amin. Saya mengundang kita berdiri, kita dengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Di Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara, apa kabar? Baik. Saya saking semangatnya menyanyi tadi
saudara saya di sekolah, kemudian kembali ke sini ada perkawinan, ada beberapa kegiatan, lalu masih ada yang bisa minta Mas Markus bisa tolong ganti misalnya supaya suara lebih fresh sedikit. Tetapi sudah semangat karena menyanyi beberapa lagu. Nah, bacaan yang kita dengar hari ini adalah bacaan dalam kalender liturgi pada hari ini. Pasti ada yang sudah membaca, yang misalnya itu pasti sudah mendengarkan bacaan. Saya pikir setelah kita menyampaikan nanti temanya apa, saya tunggu, saya coba lihat teksnya. Lalu beberapa sekali saya lihat bacaan hari ini kita renungkan jadi bahan perenungan kita. Dan saya mencoba merumuskan tema itu, bagaimana meraih kebahagiaan dalam dunia yang tidak bahagia. Kita mungkin dunia lebih luas ya. Kebahagiaan ini rasanya sangat diganggu oleh situasi dunia sekarang. Kalau Bapak Ibu nonton televisi, apalagi channel televisi yang memang khusus untuk berita-berita, yang diberitakan pasti perang Israel Palestina. Tetapi yang menarik adalah khususnya untuk warta televisi di Indonesia, yang menarik adalah yang dibicarakan mengenai seolah-olah seperti ini, kasihannya Gaza, kurang ajar di Israel. Rumusannya mungkin seperti itu. Kalau dengan berita Indonesia ya, sekilas berita Indonesia, kurang ajar di Israel, kasihannya di Gaza atau Palestina. Tapi ya, itu gambaran yang saya sebut dunia yang tidak bahagia. Selain di daerah sana, masih banyak tempat lain di mana dunia ini disebut sebagai dunia yang tidak bahagia. Dunia yang tidak bahagia. Oke lah, yang jauh-jauh itu. Coba kita masuk dalam suasana bangsa kita. Saya kira hal yang sama yang diberitakan banyak di channel-channel berita televisi adalah hal-hal yang membuat kita tidak bahagia, tidak bahagia mendengar. Bagaimana situasi bangsa yang sungguh digerogoti oleh berita-berita, tayangan-tayangan, warta-warta yang memang dimaksudkan untuk banyak orang, tetapi membuat orang tidak bahagia. Itu gambaran dunia yang tidak bahagia. Sepintas tadi saya lihat di TikTok, masih sempat di TikTok sebenarnya. Lalu ada seorang pemuda yang mengomentari, bahkan sedikit emosi melihat bagaimana di masyarakat bangsa kita ini kelompok yang kemudian menyerbu startup dan segala macam. Lalu dikatakan, kalau mau memang menolong saudara-saudara kita di Palestina, coba misalnya kumpulkan 50.000 satu orang supaya dikirim ke sana. Ini lebih nyata menolong orang di sana daripada pergi mengancam, pergi membubarkan orang yang sedang sedikit menikmati waktu senggang kegembiraan minum kopi misalnya di Starbucks. Masih jauh mengejar orang-orang yang berusaha bekerja di sana untuk mendapatkan sedikit gaji untuk membiayai keluarganya, akhirnya kehilangan pekerjaan. Jadi Pak, itu gambaran dunia yang tidak bahagia.
Mungkin juga di dalam kehidupan kita ada gambaran-gambaran dunia kecil yang tidak bahagia. Saya kira saya pernah mewartakan di sini dalam PD Karismatik, tapi tidak apa-apa, saya mau lihat dari segi lain. Pada saat saya mengalami peristiwa yang menurut saya sangat memukul, ya, sangat miris. Waktu saya pastor paroki di Palopo, lalu gereja entah, tidak jelas terbakar atau dibakar, tidak jelas, ya. Pada saat-saat itu masa-masa rusuh, ya. Nah, terbakar. Jadi saya sangat terpukul, ya. Mana bisa? Seolah-olah tidak bisa lagi. Nah, dalam ketidakberdayaan itu tidak ada lagi gereja, orang bisa di pendopo gereja dengan sangat terbatas, di mana di sana sini masih ada bekas-bekas kebakaran itu. Tiba-tiba ada seorang bapak yang datang dan kemudian tinggal di depan ember kamar kerja saya. Saya pikir hanya mampir sebentar. Kok bapak itu tinggal? Karena sudah. Kemudian saya coba dekati, ternyata bapak ini terdampak. Dia turun dari kapal, tidak tahu mau kemana. Akhirnya dia jalan dan temukan bahwa di sini, walaupun sudah tidak ada gereja, tetapi ada pintu gerbang situ. Lalu masuklah dan tinggal di ember depan pasar. Bapak ini kemudian bingung datang dari mana dan mau kemana, dan saya sini. Jadi saya minta anak-anak coba siapkan makanan layanan bapak itu. Dan ternyata bermanfaat. Jadi kemudian karena tidak ada tempatnya gereja, tempatnya sedikit diberi sedikit supaya bisa di bangku-bangku yang bisa digunakan. Saya pikir 1-2 hari, ternyata semakin senang tinggal di sini. Tapi saya semakin risau karena kasihannya. Dan ternyata memang dia mau pergi mencari. Yang saya mau sampaikan, di balik kesedihan saya yang karena gereja terbakar, tidak ada tempat Tuhan, ada yang lebih susah. Orang ini tidak punya saudara, mau mencari saudara tidak tahu kemana. Jauh lebih susah daripada pengalaman saya yang menyaksikan gereja terbakar. Nah, peristiwa itu kemudian membangkitkan semangat kembali, membangkitkan semangat lewat peristiwa ini, dan pelayanan atau mau dikatakan apa yang berusaha kami buat, saya buat untuk orang tua ini membahagiakan, sungguh membahagiakan. Setelah mungkin 2-3 minggu, lalu saya ke bapak ini sendiri. Pikiran saya kan ini masa-masa rusuh, pikiran saya kalau bapak ini tidak muslim, kalau bapak ini meninggal, bisa bermasalah dengan gereja, kan meninggal di gereja. Akhirnya saya minta polisi coba bapak ini diurus supaya bidang sosial pemerintahan, tapi pemerintah belum urus. Akhirnya saya minta polisi tolong dibawa ke rumah sakit, nanti kami yang mengurus segala biaya yang setelah dibawa ke rumah sakit. Dan memang di rumah sakit itu kemudian bapak ini meninggal. Jadi kemudian tidak lulus kan. Tetapi yang saya sudah sampaikan, yang membuat saya mengulangi hal ini adalah kesedihan saya, kejatuhan saya dengan peristiwa gereja terbakar itu. Ternyata Tuhan mengajak saya untuk melihat masih ada yang lebih jatuh, yang lebih terpuruk daripada yang
Dengan semangat itu kemudian mengajak umat dan seterusnya, walaupun kita harus bisa terus, dan proses berjalan dalam 1 tahun gereja itu bisa dibangun kembali. Semangat persaudaraan, kekuatan umat kemudian bisa. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, perlulah bahwa dunia yang tidak bahagia ini memang kita bisa lihat di luar diri kita, tetapi ternyata ada yang lebih penting juga adalah dunia di dalam diri. Apakah dunia kita, diri kita, sungguh membantu kita untuk meraih kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi? Mari kita lihat konteksnya sedikit, kenapa Yesus berbicara tentang biasa disebut sebagai ucapan bahagia tadi. Karena perikop sebelumnya ternyata Yesus baru memanggil murid-murid yang pertama. Nah, Yesus mau mengajarkan ini kepada murid-murid yang pertama supaya mereka tahan batin dan jangan salah arah atau salah semangat dalam menjadi pewarta atau dalam menjadi murid-murid Yesus. Yesus menyapa, Yesus mengajar murid-murid. Setiap hari Yesus juga menyapa, Yesus juga mengajar setiap hari. Ini harus kita sadar. Entah kita membaca kitab suci, maksudnya bacaan harian, entah tidak, sebagai orang beriman sadarilah bahwa setiap hari Yesus menyapa kita, Yesus mengajar. Tadi saya mengatakan, saya mungkin karena banyak kegiatan, saya rasa lelah sekali. Bahkan saat sementara misa perkawinan, saya sudah sering sekali angkat kaki di belakang ini karena itu dan apa ya. Tetapi pada saat lalu Bapak kami, ada seorang kecil yang baru kecil dan menyanyi lalu Bapak kami dengan semangat sekali. Bapak kami tutup ya, dengan semangat sekali. Baik, itu memberi kegembiraan dan semangat bagi saya untuk bangkit lagi dari rasa lelah, rasa capek, dan kemudian dengan gembira, dengan penuh sukacita melanjutkan perayaan itu dengan dimotivasi oleh anak kecil ini yang dijaga oleh orang tuanya, tapi dia menyanyi dengan bagus. Walaupun apa ini? Suku katanya belum, masa belum, dia menyanyi dengan bagus. Saya mendapatkan kegembiraan, semangat tersebut. Akhirnya pada saat selesai misa dan seterusnya sudah jam 1 mungkin saya cari mana itu cari, saya bilang kau sering menyanyi, mau dikasih hadiah terus mau. Dia langsung ikut saya naik ke altar baru ke sakristi. Sampai di sana dia mengatakan, nanti saya tidak tahu jalan pulang. Pas pulang. Jadi saya bawa keluar, kemudian masuk di kamar tamu, masuk di kamarku. Saya ambilkan ada rosario, mungkin tahun lalu dibawa hari dari Roma. Saya kasih hari ini. Dan ini juga memberi kegembiraan. Tapi ternyata setelah saya bawa anak kecil tadi ini, ada anak kecil yang biasa di pastoran, mamanya biasa muncul. Ternyata dia cemburu.
Pastor sudah punya sudah punya teman kecil yang baru. Dia cemburu. Tetapi suasana ini betul-betul memberi kegembiraan, memberi kebahagiaan. Dan itu jawaban dari kali lalu ada seorang ibu yang tadi saya berapa nanti pastor ini kebetulan satu yang lebih besar berapa ini pastor saya mau banyak saya tadi banyak. Kembali pada bacaan kami. Bagaimana caranya supaya kita meraih kebahagiaan? Ternyata memang kita tidak bisa mengatakan bahwa supaya dunia dengan segala peristiwanya itu yang tidak bahagia hilang. Tidak mungkin hilang. Pasti ada. Mengapa saya katakan pasti ada? Sudah sejak manusia pertama sudah ada. Adam dan Hawa sudah ada. Dunia tidak bahagia. Kemudian terus sampai sekarang. Dan kalau kita lihat kemajuan dunia ini, akan semakin banyak hal menjadikan dunia ini tidak bahagia. Tetapi mungkin saya sebutkan ini. Tetapi kita harus bersyukur bahwa ada dunia yang tidak bahagia. Mengapa harus bersyukur bahwa ada dunia yang tidak bahagia? Supaya di dalamnya kita boleh menemukan Tuhan. Supaya di dalamnya kita boleh menemukan. Di dalamnya kita semakin mengenal Tuhan. Tadi kalimat dari supaya kita boleh bersujud di dalam dunia yang tidak bahagia. Dan Yesus menyapa dan mengajar kita lewat sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di antara kamu. Miskin bukan berarti jangan mencari materi, perlu mencari materi, tetapi jangan kita dilepaskan dari mana. Di dalam pencarian kita tetap mengandalkan Allah. Berbahagialah yang berduka cita. Yang saya ceritakan tadi, saya sangat berduka dengan terbakarnya gereja. Tetapi ada yang lebih berduka, maka ini membangkitkan. Kemudian ada sukacita. Berbahagia yang melembut, berbahagia yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah yang murah hatinya. Berbahagialah yang suci hatinya. Berbahagialah yang membawa damai. Berbahagialah yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dan berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di surga. Dan dikatakan, yang saya katakan tadi, sejak dari itu demikian juga telah dianiaya pada nabi-nabi yang sebelum kamu. Oleh karena itu, mari kita menyadari kebahagiaan itu yang disebut dalam sabda bahagia tadi diperoleh melalui Yesus. Diperoleh melalui Yesus. Dan kalau mau ditanya, Yesus yang bagaimana? Ini berarti kita harus sampai pada pengenalan kita akan Yesus itu seperti apa. Lewat bacaan ini, Yesus yang kita kenal dalam bacaan ini adalah Yesus yang melaksanakan pengorbanan diri dan kemudian juga pengorbanan untuk sesama. Pengorbanan. Karena itu, kalau kita mau mengenal Yesus dan memperoleh kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Yesus, maka
kita juga akan masuk dalam melaksanakan misi dan perjuangan Yesus adalah dengan melaksanakan pengorbanan-pengorbanan untuk sesama dan dengan demikian juga untuk Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, meraih kebahagiaan tentu saja ini harapan kita semua. Semua mau bahagia kan? Mau bahagia. Semua mau bahagia. Nah, mari kita lewat pertemuan malam hari supaya kemauan dan juga kesadaran kita untuk berjuang mencari kebahagiaan ini adalah kemauan dan kesadaran yang selalu dituntut oleh semangat Yesus sendiri, supaya kita tidak lepas dari misi atau juga dari semangat perjuangan Yesus. Dengan demikian, perjuangan kita, semangat kita tidak akan membuat kita putus asa atau lelah sampai tidak mau lagi, tetapi kita dikuatkan dan sangat percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir di titik-titik tertentu di mana Dia akan menyapa, di mana Dia akan mengajar. Pada saat kita capek, rasa jenuh, di sana Tuhan sudah hadir dengan titik, dengan semangat. Kalau kita sudah jauh mungkin lari, di sana Yesus hadir. Kalau kita pergi, di sana Yesus akan menuntun kita melangkah. Kalau kita berdiam diri, tidak berdoa, di sana juga Yesus hadir menuntun kita untuk kembali ke tempat. Percaya. Maka mari kita bersyukur bahwa kita boleh mengalami pengalaman sekaligus juga mengalami sapaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan moga-moga kita semakin berbahagia dan kita semakin tahu bersyukur, serta juga kita boleh menjadi alat-alat Tuhan untuk juga menghadirkan kekuatan iman dan kebahagiaan bagi sesama dimanapun kita berada. Dan moga-moga komunitas PDI Karismatik kita menjadi komunitas yang semakin